Santo Gregorius dari Nazianzus, Bapak Gereja. Saya, Gregorius. Orang mengenal saya sebagai Santo Gregorius dari Nazianzus, juga dikenal sebagai Gregorius Nazianzenus atau Gregorius Sang Teolog. Saya adalah seorang teolog dan uskup gereja awal yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Saya merupakan salah satu dari 3 pujangga Kapadokia, bersama Santo Basilius Agung, dan Santo Gregorius dari Nisa. Begini kisah saya. Saya lahir pada sekitar tahun 329 Masehi di Nazianzus, wilayah Kapadokia, kini Posieres, Turki. Keluarga saya adalah keluarga yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ayah, ibu, beserta adik saya juga diakui gereja sebagai orang kudus. Ayah saya adalah Santo Gregorius yang tua, yang adalah seorang uskup Nazianzus. Ibu saya adalah Santa Nona, yang juga dikenal sebagai Nona dari Nazianzus. Adik saya, Santo Cesarius dari Nazianzus, juga dikenal sebagai Santo Cesarius Nazianzenus. Kehidupan awal saya ditempuh melalui pendidikan tinggi di Kaisarea dan Athena. Di Athena, saya membentuk persahabatan yang kuat dengan Santo Basilius Agung, teman sekelas saya. Kami bersahabat, dan bersama Santo Basilius Agung, saya mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus dan hidup dalam kemiskinan serta kesederhanaan. Tetapi kemudian karena desakan dari ayah, saya kembali ke daerah asal saya. Di sana saya ditabiskan menjadi imam, meskipun sebenarnya saya lebih memilih kehidupan asketis. Pada tahun 379 Masehi, saya ditahbiskan menjadi uskup, dan 2 tahun kemudian, dalam suasana kontroversial, saya diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel pada Konsili Konstantinopel pertama. Di Konstantinopel saya menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Tempat ibadat pun tidak ada. Hal tersebut membuat saya bergerak dan memberikan banyak kontribusi dalam memerangi ajaran Arianisme yang menyangkal kodrat ilahi Yesus Kristus, dan saya berupaya untuk memperkuat doktrin Trinitas. Perlu diketahui bahwa Arianisme adalah suatu aliran teologis yang muncul pada abad ke-4, yang dikaitkan dengan pendapat dan ajaran Arius, seorang pendeta Kristen di Alexandria, Mesir. Arianisme menyangkal doktrin Tritunggal, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Arius menyatakan bahwa Yesus Kristus, sebagai anak Allah, bukanlah sama dengan Allah Bapa dalam substansi atau esensi, dan bahwa ada suatu waktu ketika Yesus tidak ada, karena Yesus adalah makhluk yang diciptakan. Arianisme menyebabkan kontroversi besar dalam gereja awal, dan memunculkan Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Konsili Nikea menetapkan Credo Nikea, yaitu sebuah pernyataan iman yang menegaskan kesetaraan esensial Bapa dan Anak. Menurut Credo Nikea, Yesus Kristus adalah dari substansi yang sama dengan Bapa, dan menolak ajaran Arius. Karena hal tersebut, saya memulai karya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja ini saya sebut Anastasis, yang berarti kebangkitan. Kaum Arian yang menentang, saya hadapi dengan tenang dan sabar. Kepada umat, saya selalu berkata, kita harus menghadapi mereka para kaum Arian dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi agar bisa mengalahkan mereka. Pertentangan dengan kaum Arian terus meruncing, terlebih-lebih karena semakin banyak umat yang kembali ke ajaran iman yang benar karena pengaruh saya. Selama menjabat uskup Konstantinopel, saya mendapat banyak perselisihan teologis dan politik. Saya kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena konflik dan kesulitan. Setelah mengundurkan diri sebagai uskup, saya menghabiskan sisa hidup saya dalam pengasingan di Nazianzus. Meski demikian saya tetap setia terus menulis dengan memberi pandangan-pandangan teologis melalui karya-karya yang saya hasilkan. Baik itu di bidang teologi, pastoral, juga puisi dan sastra. Saya juga mengajar di kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk membela ajaran iman yang benar. Karya saya yang monumental adalah Theological Orations, yang merupakan kumpulan pidato-pidato teologis saya tentang pemahaman doktrin Tritunggal. Pidato 31, khususnya, dikenal sebagai pidato teologis, yang membahas konsep Tritunggal dan peran Kristus dalam penyelamatan. Semua tulisan saya merupakan warisan berharga bagi gereja. Dan dari tulisan-tulisan tersebut,
Gereja mengetahui bahwa saya adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Saya meninggal dunia pada tahun 390 Masehi. Oleh gereja saya digelari kudus dan dihormati sebagai salah satu bapak gereja dan doktor gereja. Kultus saya sebagai santo terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik dan Ortodoks Timur.